Halo teman baca, hari ini kembali lagi bersama Andini Aprilia, tentu saja di podcast Behind the Book. Nah hari ini kita bakalan ngobrol, berbincang, chit-chat dengan... Halo, aku Trian. Halo, aku Getar Krisna. Halo, aku Dandi Arifin. Dan kalian? Kita dari Sigara Kartu. Oke, nah teman-teman mungkin belum tahu kalau mereka adalah penulis dari Kita Terlalu Lucu Untuk Diseriusin. Nah ini kebetulan kenapa nih? Kenapa Bertiga-tiga banget. Bertiga-tiga banget. Jadi gini, takutnya kalau berdua satunya setan. Nah, Bener. bukannya bertiga Padahal yang bertiga satunya ya. setan. Ya kan memang udah jelas kan. Ya. Terus Nggak serius, kenapa bertiga? Kenapa bertiga? Kebetulan saya di sini nyambi co-host. kenapa bertiga? Ya kebetulan waktu itu diajakin tandem sama dua orang ini sih. kalau itu dari hal teknisnya ya, kalau sebenarnya itu kayak berangkat dari permasalahan yang sama nggak sih? Lah. Itu sih. Ada yang sama sebenarnya apa ini? Saling cerita. Loh, Kok relate? Kenapa nggak diangkat aja? Ternyata mereka berdua sama-sama pelaku HTS juga gitu. Oh pelaku, itu pelaku. Aku ya? Justru Pelaku ya? Mereka pelaku. Aku kira korban loh. Saya doang yang korban kebetulan. Jadi gimana ceritanya ternyata kalian adalah seorang pelaku? Padahal bukunya ini, waduh, teman-teman kalau misalkan baca bukunya itu berasa paling tersakiti kebetulan ya. Bisa-bisa jadi seorang pelaku, gimana tuh? Gimana? Gimana Mas Rian? Dari Dandi dulu. Kenapa pelaku ya? Saya sebenarnya korban sih. Pelakunya di korban. Apa gimana? Saya awalnya korban tapi lama-lama jadi pelaku. Oh, balas dendam, dendam. ceritanya. Balas dendam ceritanya. Kayaknya kalau melakukan HTS itu nggak terlalu jahat dibanding komit tapi ninggalin. Waduh, Iya kan? bener lagi. Ya nggak sih, kalau misalkan HTS kan ya udah gitu loh. Udah jelas dari Udah awal. jelas dari awal gitu kan. Sedangkan kalau komit tapi ujung-ujungnya ninggalin kan lebih kejam nggak sih? Soalnya udah ada komit di awal. Bener. Omongan. Gitu Waduh, sih. ini tentu teman saya jangan lupa nonton ini ya. Kok gitu? Tangan kamu apa keras kamu? Waduh, teman saya. Teman saya loh betul. Tolong ya. Kalau yang nyakitin Andin berantem nih sama Getar. Waduh. Bukan sama saya. Takut. Nih, kebetulan karena ngomongin HTS, Ya. dan tadi katanya pelaku dan korban masih. Kayaknya Masih senang kebetulan. kesimpulan dulu diawalin dulu deh. Kenapa HTS? Boleh. Kenapa HTS? Boleh. Lebih ke arah takut berkomitmen, cuman untuk ngejalanin hidup sendiri tuh sepi. Ngerti gak sih? Relate kan? Lu juga kan? Kenapa takut berkomitmen? Komitmen isu kan kalian semua? Suka kebebasan. Waduh, suka kebebasan. Sagi banget ya. Sorry. Kok zodiak? Zodiaknya apa? Zodiaknya apa? Siapa yang paling red flag di sini teman-teman? Siapa yang paling red flag di sini? Kebetulan sama Dandi karena dia Sagi jadi udah paling red flag. Nggak relate. Dan dia Sagi. Kalau kamu? Kalau aku Libra. Kalau ketiga? Aquarius. Aquarius. Oh my god. Wah, ada pengalaman apa sama Aquarius? Aquarius, biasanya itu Aquarius yang sering komitmen isu. Bener. Berarti kalau kayak gitu, berarti bukan kamu yang dipengenin. Oh. Barusan nyelekit lagi, waduh. Bener. Karena di antara 3 zodiak tadi emang yang paling baik tuh Libra. Mana ada Libra baik mah dia. Tapi baik kok, baik. Saking baiknya sampai malam-malam nelpon. Kalau dia disakitin tapi besoknya balikan. Udah. Jadi Itulah dia. Itulah Libra. Itulah dia kan. Jadi dari si zodiak-zodiak ini iya. timbullah pelaku-pelaku HTS ini kan. Betul. Nggak semua Aquarius kayak gitu. Gak semua Aquarius kayak gitu. Sebenarnya bukan semua Aquarius kayak gitu. Permasalahannya adalah kenapa orang-orang lebih nyaman sama HTS? Itu mungkin lebih suka kebebasan kali. Bebasnya takut apa kan ada kadang ikatan. suka tantrum juga. Tapi kan kalau HTS nggak usah mikirin apa-apa sih, dia sih kayak udah aja. Kayaknya beda nih pendapatnya nih. Menurut kalian gimana? Yeah. Padahal zodiak kan sebenarnya biasanya ya walaupun dia emang short temper, tapi kan biasanya paling setia. Taurus. Taurus. Iya sih. Kalau Taurus itu ya gue percaya. Tapi manipulatif. Bener. Sepakat. Manipulatif mana sama Scorpio? Kan 11-12.
Ya kalau karena mungkin gue korban dari Taurus ya, jadi kayak gue lebih percaya. Iya, lebih relate ya. Sebenarnya opini relate. pribadi. Iya. Ya kan berdasarkan pengalaman gak sih? Iya. Kerja aja dicari pengalaman. Ya Allah. Tapi Taurus Mei apa April? April lagi. Oh April lagi? Taurus April. Dia tuh setia, cuman karena mungkin bukan gue yang dia pengen. Mungkin. Nggak mau ngomongin Taurus lagi sama Taurus soalnya. Nanti malah gitu ya. Saran gue sih tinggalin dari sekarang sebelum gue ditinggalin. Jangan. Importnya emang cakep. Iya, importnya luar biasa sekali emang. Tapi bawa tanahnya itu. Ya kan nggak kelihatan. Nah, namanya juga. Tahu-tahu ninggalin aja. Waduh. Jangan Atau sama yang lain lagi. Enggak dong. Jadi siapin diri aja kalau sama Taurus dari sekarang. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Wejangan ya. Oke, ini tadi udah zodiak. Kita ngomongin zodiak kan. Semoga kalian tidak Gemini ya teman-teman. Loh. Gemini seru tahu. Gemini lucu. Seru, iya seru. Cuman kadang dia banyak aja yang disimpan. Kan? Iya bener. Gemini tuh lucu, cuman enggak dia untuk diseriusin. Gemini itu terlalu lucu untuk diseriusin. Iya betul. Tapi Gemini tuh tulus. Kalau ketemu. Kalau ketemu. Kalau enggak ya udah red flag juga. Kalau sebagai teman, Oh jadi Ya. tidak sebagai pasangan? enggak lagi. Kurang ya? Kurang lagi. Maaf sobat Gemini. Sobat Gemini. Sobat Gemini. Oce, tadi kita udah ngomongin itu. Tadi kan udah sempat ngomong juga kita terlalu lucu untuk diseriusin. Nah kebetulan bukunya juga kita terlalu lucu untuk diseriusin. Kenapa sebenarnya? Kenapa kalian terlalu lucu? Kalian stand up comedian. Takut Bukan kita yang lucu sih, takut terlalu lucu. tapi dia yang membuat kita terlihat lucu jadinya. Iya. Padahal kita pengen serius ya kan. Saking lucunya sampai dibercandain. Iya. Tolong editor abis ini diedit badut. Reveal tuh. Kalau nggak yang pala gede. badut. Jadi hari ini aku bicara dengan badut teman-teman. Ya benar sekali. Betul sekali. Apa yang bikin lucunya? Karena apa ya? Kalau gue sih karena kayaknya gue in real life gue lebih banyak bercandanya sampai kadang dia nggak bisa bedain kapan gue serius, kapan gue bercanda. Jadi lebih banyak ya apapun yang gue lakuin kayaknya ini bercanda nih gitu loh. Gitu sih. Dan itu nggak enaknya jadi orang lucu. Oh iya ya. Iya, jadi orang tuh susah bedain. Ini lu lagi serius apa lagi bercanda nian gitu loh. Gitu aja sih. Makanya kenapa juga kita terlalu lucu untuk diseriusin. Iya lagi PF juga. Relate ya teman-teman. Kalau kalian juga termasuk orang yang terlalu lucu untuk diseriusin. Karena emang sebenarnya, apalagi kalian cowok ya. Iya. Cowok humoris, karena aku perempuan nih. Aku kan perempuan di sini kebetulan. Karena aku perempuan, kadang emang cowok yang humoris itu susah aja dibedain perilakunya. Susah ditebak. Susah ditebak iya, susah dibedain iya. Karena aku nggak tahu ya kalau misalkan kalian tipikal cowok yang terang-terangan nggak kalau deketin, atau ya udah deketinnya dengan cara ya kita bercanda-bercanda aja dulu gitu, jalan-jalan aja dulu. Lebih ke caper dulu sih. Ya, Caper. Kalau caper juga ya. kalau gue halus banget lagi deketinnya. Maksudnya kayak ya udah kita jalan aja dulu, bikin orang nyaman dulu. Karena biar tahu dia suka balik apa enggak sama kita, menurut gue kalau dia udah nyaman, wah oke nih, lanjut. Kalau enggak ya tidak. Gitu. Gitu. Kalau Bang Tegar, Getar. oh iya getar lagi. Tegar. Hatinya kok, hatinya. Nyanyi dulu, nyanyi Hatinya dulu. tegar kok. Nyanyi dulu. Tapi mirip. Maaf. Parah banget. Maaf. Maaf Tegar yang asli. Lanjut. Bang Getar. Kalau gue lebih apa ya? Ini lucu banget lagi. Gue lebih mendem lagi. Bener, gue lebih mendem. Gue kalau jatuh cinta ya sama dia malah nggak berani lagi. Nggak berani buat. Nggak berani untuk tadi ngungkapin. Jadi lebih sukanya bercandanya aja. Gitu lah. Dengan berharap dia nyaman dengan bercandaan gue. Tapi itu juga yang bikin mereka nganggap yang nggak serius kan? Iya. Sebenarnya kan kita terlalu lucu banget. Makanya itu terlalu lucu karena akhirnya ya seriusnya jadi nggak dapet ya Iya benar. sedihnya. Nah kalau dari POV perempuan nih gimana? Kalau dari POV perempuan sebenarnya Kalian tuh suka yang tipikal dideketin yang belak-belakan atau kayak di kode-kodein gimmick aja? humoris itu perlu teman-teman sebenarnya. Bener. Karena banyak kan perempuan yang dekat sama cowok humoris ya. Contohnya adalah satu aktris yang cantik itu. I know. Ada terus rempet ya. Itu perlu gitu. Cuman emang juga perlu step dan move buat kayak oh ya udah gue serius nih sama lo maksudnya. Pengen nyoba deh gitu. Pengen nyoba. Berarti kalau disuruh milih yang ganteng apa yang lucu?
Lucu tapi ganteng. Lucu tapi ganteng. Lucu tapi Iya lagi. ganteng, boleh. Cewek lagi. Iya lagi. Iya lagi. Kenapa Itu lagi. perempuan harus disuruh memilih gitu? Langsung jadi Najwa Shihab kan? Tiba-tiba. Karena kan perempuan juga mau punya pilihan kan? Benar. Benar sih. Benar. Oke, ceritakan kejadian lucu dari Kak Dani dulu mungkin. Kejadian lucu apa nih? Kejadian lucu setelah deketin pacar, crush dong. Karena Crush pacar ya. kan masih trust issue. Lucu, kejadian lucu. Apa ya? Kayak kalau sama dia tuh jadi berani Jadi berani buat coba baru. Kayak dia tuh seru banget buat diajak explore ya. Kayak hal yang belum pernah kita lakuin. Tempat yang belum pernah kita datengin, kita berani datengin tanpa ada ekspektasi apapun. Kayak gimana antarnya, ya udah, yang penting kita jalan aja dulu. Itu sih menurut aku yang lucu. Oh, terus habis itu sambil wondering gitu kan? Terus habis itu setelahnya kayak pas datang ke tempat yang lucu, terus kayak ngomong dalam hati, ini kalau kesini sama dia kayaknya seru deh. Terus jadi itu yang susah dilupain ya. Vibes-nya udah saggi Kalian banget juga ya. nggak? Kalian juga nggak kayak gitu? Kalau Apalagi zodiak lagi sih. Iya kan itu saggi banget tuh. Orangnya exploring banget. Banget dia sih. Kalau kalian? Kalau gua hal yang paling lucu dari seseorang adalah dia tuh kalau pesan makan selalu dihabisin. Oh, Selalu dihabisin. Selalu dihabisin. Iya, karena kan banyak tuh cewek-cewek yang kayak kalau makan suka aduh nggak habis, nanti biar dihabisin bareng-bareng gitu. Atau enggak kayak yang ya dia tuh sebenarnya pengen manja-manjaan, sengaja nggak ngabisin makanan karena pengen manja-manjaan doang gitu loh. Nah itu gue tuh nggak suka cewek-cewek begitu. Gue sukanya kalau dia pesan makan ya dihabisin. Terus bahkan dia kalau dia nambah itu gue malah seneng. Karena jadi gue ngerasa effort gue dihargain gitu loh. oke. Karena gue udah beli, ya lu habisin gitu. Sesimpel itu aja sih. Gue kalau cewek pesan makan dihabisin tuh kayak gemes banget aja gitu. Berarti suatu bentuk kalau misalkan dia juga sayang duit. Iya. Iya, apalagi atau gue suka banget sama ya orang yang bisa cari duit lagi. Independent woman, kalian harus tetap jadi independent woman ya. Karena gue suka. Independent woman iya, terus habis itu nanti kamunya di rumah aja kan? Enggak gitu. Gue jaga kontrakan. Karena gue punya kos-kosan di Saru. Iya bener. Iya. Cita gue. Cita-cita gue banget. Cita-cita gue banget itu begitu. Pagi-pagi ngopi, mainan burung gitu kan. Seru banget kayaknya. Terus bukan seru, lebih enak itu hidup. Itu kayak apa-apa. Itu kayaknya yang seru lu doang deh. Tapi bini gue tetap kerja. Bini gue tetap. dia tetap kan ya. Kalau kamu? Ketika dia bercerita dengan antusias. Oh. Kayak dia suka K-pop, misalkan dia cerita tentang ini salah satu nih yang bikin gue suka nih, ntar dia lagi manggung nih dan sebagainya, kayak gue seneng aja denger dia cerita seantusias itu dengan dunianya dia gitu. Kayak lucu banget sih lu cerita kayak gini-gini tuh lucu aja gitu loh. Karena menurutku kalau misalkan cewek udah berani cerita tentang kesukaannya, berarti dia nyaman. Oh begitu ya? Tuh, berarti boleh nih diungkapin. Oh begitu ya? Cuma baru tahu. Gue tahu deh nih siapa nih. Diam lu. Kayak gitu loh, apalagi misalkan cowok yang Gue tahu lagi. Iya kan? Tapi tolong jangan berekspektasi tinggi dulu. Karena kayaknya kita kan nggak tahu ya, who knows. Makanya ayo step forward dong. Tuh kan, ungkapin Step aja. forward dong. Lagian gue lebih takut kehilangan lagi Waduh. dibanding memaksakan diri untuk mengungkapkan. Ya itu kalau lu nggak ungkapin diambil orang gimana? Berarti sekarang kamu belum memiliki dia dong. Nah kan? Bisa udahan nggak? Belum dong. Belum. Nah tadi kalau soal lucunya, biasanya kalau misalkan hubungan, apalagi kebetulan di buku ini tuh banyak ironisnya. Apa yang ironis dari cowok-cowok pelucu ini? Saya dulu. Boleh. Excited banget. You go first. You go first. Yang paling ironisnya adalah dia terlalu dry text buat aku yang sangat word of affirmation. Oh, kamu WA banget? Wah banget. Kau WA banget? Bang Getar apa? Bang Randy dulu apa? Ironis ya. Ini apa? Ngomongin ironis apa love language? Love language dulu. Oh, love language. Kalau aku WA juga. WA juga? Lebih suka cerita. Oh, kalau Bang Getar apa? Enggak. Physical touch. Semua love language diborong. Tapi sama dia. Oh iya. Sama yang lain tidak. Jadi ketika dia, ya udah
apapun. Ngerti gak mas? Iya. Paham. Apapun bakal Emang ada yang kayak dilakuin. gitu. Cewek pun banyak yang kayak gitu kan. Karena tadinya misalkan dia anaknya bukan physical touch habis gitu. Terus kalau misalkan sama dia, Suka ya nyubit-nyubit. bisa berubah. Iya kan? Bener. Nah lanjutin, Yang ironi. Ironi. Siapa? Lu. Yang ironi. Boleh. Yang ironinya itu kita belum sempat mulai tapi udah selesai. Waduh. Iya. Lebih ke kasihan jatuhnya. Itu lebih itu tragis sih. Ironi banget, Itu kan? tragis sih. Ironi kan? Itu bukan ironi Siapa yang lagi, itu berat? tragis. Kalau Itu sering terjadi di kota-kota besar. Ironinya tuh kayaknya gua doang lagi kayaknya. Oh. Excited sendirian. Kamu udah ngungkapin. Belum. Rasanya makanya itu nggak tahu. Ya kan? Tapi gua lebih suka menanamkan pikiran negatif lagi. Ya itulah. Itu seni Itulah. nyakiti diri sendiri. Itulah namanya kan. Luka dibuat sendiri anjir. Iya. Iya sih. Bener. Ada nyelkit-nyelkitnya gitu. Penyakitnya kan. Ada peri-perinya dikit. Gitu. Oke. Tadi udah soal hubungan, ironi dan lucunya kayak gimana. Pasti teman-teman juga bakalan relate karena mungkin juga bakalan ada yang dry text. Terus habis itu Cewek tuh kalau balas ya udah balas yang panjang gitu. karena bukan kamu yang Karena dia lu mau. bukan lu. Karena bukan Jalaninya. kamu yang dia mau. Jalaninnya udah lama tapi kenapa Ya dari orang baru. Iya sih. Bisa, ada yang baru bisa. Ya buat prioritas mau diapain? Nah, Nggak usah nambah beban pikiran saya kak. Kebetulan pikiran saya udah banyak. Kan kita kan sebagai teman. Iya kan kita udah mengingatkan. Betul. betul. Oce. Nah, aku pengen tahu dong, kalian bertiga ini sebenarnya udah temenan dari lama kah? Atau emang disatuin karena project ini? Gue gak kenal sih dari dia sama lu. Lu siapa sih? Kenal tapi ya udah aja kayak. Kenal tapi ya udah aja. Nah, tapi ya udah aja gitu ya. Jangan gitu dong. Kayak enggak. Kayak nggak ada effort Iya. ya. Kayak enggak ada Sebenarnya sih, chemistry-nya. kenal tuh pasti dari penulisan ya. Tapi bukan dari buku ini. Kayak sebelumnya tuh kita memang sama-sama punya buku masing-masing. Nah, dipertemukan sama Gradient pas kita lagi tanda tangan, ngobrol, nyambung, terusnya banyak kisah-kisah yang Sama. anjing sama ternyata gitu. Sama. Itu Yang kayak, relate. ya udah ngobrol nongkrong sering nongkrong bertiga gitu. Sampai mungkin pihak penerbit ya Ngelihat ngelihat kayak tulisan lu kalau dijadiin satu tuh punya satuan Chemistry yang Chemistry-nya oke berarti ya, makanya digabungin. padahal tuh, masalahnya sama kan. Permasalahannya sama. padahal kalau dilihat dari tone tulisan kita tuh beda-beda banget tau. Kalau kamu tahun tulisannya apa? Kalau aku tulisannya tuh lebih yang kayak aku menulis soal romance tuh lebih kurang banget lagi. Jadi kayak lebih banyak self improvement dan konsep tulisanku tuh kayak memeluk, merangkul dan Kalau mereka mendorong, jorokin gitu. kayak menjadikan si karakter aku tuh orang yang baca gitu. Kalau tulisanku. Berarti lebih dekat ke diri gitu ya. Iya. Lebih dekat ke diri. Kalau Bang Getar, Kalau aku tuh lebih kayak menyindir dan menasehati nggak sih? Kayak lebih kayak misalkan ada salah satu orang yang ngerasa kalut banget ya mencoba untuk terus berjalan di alur logikanya, ngerti nggak? Karena kan setiap orang ya ketika jatuh cinta ya dia tuh rada lupa dengan logika yang mana yang harus dijalanin, mana yang harus di stop. Nah kayak kalau tulisan aku tuh lebih kayak ya udah gitu loh, nggak harus sama dia. Tujuan kamu bahagia kan, banyak jalan menuju Roma, nggak harus jalan yang di situ, jangan maksain sama dia gitu loh. Yang penting kan bahagia kan ujungnya, bukan sama dianya kan. Itu kalau di ke situ sih. Oce, bijak sekali ya. Itu kalau buat orang lain, kalau buat saya mah ya teman-teman saya lebih tahu lah gimana. Iya benar. Rada Memang kadang kalau perihal memberitahu ya kita tuh lebih bijak ke orang lain. Bener. Rasanya kayak itu ya, Andi F. Noya gitu kan. Ya, Atau kalau misalkan kita nasihatin orang, berasa bijak, super. Mario Teguh. Mario Teguh, Andi F. Noya. cuma merasa diri sendiri getar, jangan bego tar. Coba tar yuk, jangan bego yuk, bisa yuk. Yuk, gitu. dibalas lagi pesannya. Ya. Kalau Bang Lendi, gimana? Kalau aku sih nulis buat media curhat aja sih. Oh. Lebih ke diri sendiri kayak apa aja yang aku rasain, aku limpahin ke situ. Karena kan nggak semua orang punya tempat untuk bercerita ya. Jadi aku ngelampiasinnya ke situ. Lebih itu sih. Nah, berarti dari warna tulisan yang beda-beda ini, Iya. dari kalian gimana ngegabunginnya? Karena tadi ada permasalahan yang relate aja kah? Soalnya kan warna tulisannya berbeda gitu. Apakah si editor kalian alias Mas Pepe Kan fun fact-nya alias Mas Pepe susah gitu. untuk mengawinkan kita bertiga tuh hanya
kayak cuma 1 malam gak sih? 1 malam. 1 malam, 1 pikiran tiba-tiba oke, klop. Tadinya tuh ntar dulu. Karena udah nggak tahan. Pengen tendang aja. Jangan ceritain semua ya. Bagi-bagi. Tadi itu masih bingung kan soal ini gabunginnya gimana ya 30 gini. Terus tadinya aku tuh mau di chapter akhir. Karena aku tadinya pengen ditaruh di sisi dewasanya kayak tulisan Trian bagus. Tapi begitu lahir kok lebih dewasaan punya gitar. Soalnya kalau menurut saya ini tuh terbentuk sebagai tubuh ketika. Iya. Jadi dia ini Hati. ngelihatnya tuh ya sebagai pelakunya. Sedangkan kalau mungkin tulisan saya berangkat sebagai logika. Nah, dia perasa. Berarti hatinya. Iya, jadi ketika dia posisi bingung nih, ya dia selalu nulis kayak tentang perasaan. Lu harus kayak gini nih, nggak apa-apa maafin dan sebagainya. Sedangkan kalau saya di chapter terakhir ya sebagai logika yang kayak ngapain harus dimaafin lagi, sedangkan dia berulang-ulang lagi gitu loh, ngerti gak? Tapi menurut kalian dalam hubungan tuh lebih penting logika atau hati? Setelah dipikir-pikir kayaknya lebih penting logika deh. Tapi selama ini kita lebih banyak mendahulukan hati sih. Kalian? Hati harus berperan, tapi bukan dominan. Oh, emang logika banget anak. Dewasa banget. Kamu Bang Dadi gimana? Aku sih hati. Kok kamu hati banget ya? Hati banget. Jadi kalau misalkan dia udah mencampakkan tapi lalu datang lagi tetap Aja kalau kayak kita paksain buat udah nggak usah sama dia, tapi hati kita tuh kayak ngelawan, ada berontakan yang susah banget gitu buat. Tahu nggak? Ketingnya. Teman yang kayak gini. Jangan apa kita gitu. bener nggak? Boleh Kayak oke, gue bakal janji gue bakal ngelepasin dia. Oke, besoknya gue balikan coy. Kan sih setiap kesalahan pasti bisa dimaafin kan. Ya, gitulah. Sebenarnya bisa dimaafkan gitu. Cuman kan pakai logika juga harusnya kan. Aduh deh. Tambeng emang tipikal teman yang tambeng. Itulah yang menyusahkan kita. Jadi sebenarnya kita bikin buku ini ya buat menasehati diri masing-masing sih. Iya, sebenarnya lebih ke situ larinya. Saya curhat ada jawabannya. Tapi setelah kalian baca buku kalian ulang, ini kan kemarin sudah terbit ya, sudah VO juga. Terjual berapa? Teman-teman? Belum tahu lagi. Belum tahu ya, belum di-spill ya? Belum masuk lagi Cuman reportnya. Kemarin terbitan pertama kita nyetak 2000 ya? 2000. Iya, 2000. 2000. Oke. Semoga bakalan Tapi di beberapa Gramedia udah naik ke ini ya, bestseller. bestseller. Tenggulan nomor 6 kemarin. Alhamdulillah dong berarti. Di Gramedia Pondok Indah. Pondok Indah, Sudirman. Depok, Sudirman juga ya? Ya. Oh, Sudirman ada juga. Jogja, ya Depok juga. Oh, Jadi buru-buru deh sebelum kehabisan. benar, buru-buru deh. Karena udah masuk di Gramedia juga ya. Jadi Ya, kalau dia misalkan lebih kalian gampang. pengen beli di Gramedia terdekat, bisa teman-teman cari aja nih. Kita terlalu lucu untuk distribusi. Diseriusin. Nah, tapi menurut kalian setelah baca buku ini, terjawabkah segala kegundahan hati? Seharusnya terjawab. Atau ngerasa kayak, Kenapa ada ini gue nulis apaan sih? Enggak, seharusnya terjawab. Soalnya banyak banget yang rancu dari sebuah hubungan. Ketika ditanya kita ini apa, itu tuh orang-orang tuh malah bingung. Temen kok lagi step motor. Waduh. Temen kok fotobook bareng. Temen kok ngelus dengkul pas di motor. Temen kok marah kalau nggak di chat. Temen kok sleep call. Temen kok nyariin. Ya. Temen kok ngecekin IG. Temen kok tukeran password. Ayo, tersindir kan? Itu temen kayak gitu. Temen begitu tuh. Ya. Temen kok chatan tiap hari. Temen kok video callan pas malam. Deep talk ya. Itulah dia kah? Susah kan. Dan di buku ini kan ada 3 bab. Berarti masing-masing 1 bab. Satu bab. Masing-masing 1 bab. Kalau dari Bang Dadi dulu, Bang Dadi bab yang apa? Bab kedua, Bab kedua pelan-pelan bisa. pelan-pelan bisa. Nah Bisa. di situ yang ter-highlight apa? Karena tadi kan katanya ngomongin hati. Yang ter-highlight dan keresahannya yang kamu bahas di bab itu apa? Itu lebih nyeritain ke life after breakupnya sih. Oh. Kayak setelah putus tuh apa yang dirasain. Soalnya kan biasa kayak gitu tuh, hati yang tuh dominan tuh. Kan kayak masih bertanya-tanya lah, kenapa kok bisa selesai, kenapa ya, apa ada yang salah Kayaknya nggak dari salah gua? dia sepenuhnya deh, salah gue. Apa gue yang kurang atau apa, lebih ke Denial. Oh iya benar. lu ini banget sih. Nggak Masalah apa? Nggak ada. Nggak ada kan?
Tau kan kenapa saya ada di sini? Kenapa saya ada di untuk project ini? memperkenalkan aja, kan? Betul. Dan di cover itu yang begini saya. Yang begini saya. Susah kan kalau udah ngomongin sama logika tuh. Ini mukanya agak nyolot kebetulan. Iya, emang Bang, ini bener. yang santuy aja gitu. Ini yang santuy aja ya. Iya lagi. Ini yang santuy aja. Santuy. Gitu. Bener lagi. Kayak ya udahlah ini ini Iya hubungan kan, gue ya gitu. udah aja. Terus yang Kalau kayak- kalau saya itu yang kebanyakan beban kayak aduh capek banget punya temen kayak gini. Terus yang ini kayak happy Kiowa aja Gue gitu. Kiowa aja, lucu aja. Kiowa aja gitu. Kalau Getar tuh kayak terbebani ada di circle ini gitu loh. Ini bukan circle gue nih gitu. Bukan gue banget. Kalau Bang Getar tadi di bab keberapa berarti? Bab akhir sebenarnya. Bab akhir, Ya, penutup. penutup. Di situ judulnya nggak harus dia kan. Udah harus dia kan. Itu yang tadi logika tadi ya. Iya. Temen. Kayak pasti punya, gue nggak tahu deh kalian itu sebagai temannya atau pelakunya. Mungkin kalau teman kebanyakan relate tentang kayak, duh, lu susah banget deh dibilangin. Lu batu banget ya. Lu maafin itu bukan sekali dan kesalahan itu masih sama gitu-gitu aja. Ayo move gitu loh, berangkat gitu loh. Nggak harus sama dia kan? Kenapa harus sama dia? Nggak harus sama dia gitu loh. Gak harus sama dia kayak ngomong langsung ngomong. Harus Masuk sama ke- dia. Di highlight gitu teman-temannya emang. Konsep dia emang gitu, menyecar ya teman-teman, bukan menyindir lagi, menyecar. Soalnya ya tapi kalian sepakat gak sih bahwa ketika ada yang jatuh cinta nih, sebenarnya itu yang lebih bijak atau masuk akal jalan yang dia harus diambil itu dari temen. Nasihat-nasihat temen itu sebenarnya lebih nggak mencelakai kalian. Gue baru sadar itu setelah gue selesai lagi. Ya kan? Dan setelah gue kasih Gua tahu berkali-kali kan. Ternyata Getar bener ya gitu loh. Selama ini ternyata Getar bener. Tapi kalau kita nggak ngabisin masanya dulu, kita jadi penasaran. Iya kan. Itulah penasaran-penasaran yang bikin teman-teman itu greget kan. Ya kan? Enggak sih, sebenarnya kalian bukan penasaran. Kalian udah tahu ujungnya kayak gimana. Iya. Cuman pengen mencari validasi aja bener apa enggak. Dan akhirnya apa? Bener kan yang gue bilang? Bener. Oke teman-teman saya silakan nonton podcast ini. Harus Aku tuh tipikal. Kalian tim mana nih, logika atau perasaan? Aku tipikal. Logika banget. Kan? Apalagi aku sedang tidak ada dalam hubungan kebetulan. Jadi yang aku utamakan tuh logika gitu. Walaupun aku emang anaknya perasa, tapi di suatu hubungan teman gitu, aku tipikal yang nggak terlalu mencampuri memang. Kayak ya udah kalau mereka cerita ke aku mah cerita aja gitu. Aku bakal menanggapi. Cuma kadang mereka bilang kayak, aduh tapi nggak bisa. Itu kan soal perasaan juga gitu. Terus aku tipikal yang kayak, iya, kan kita kan nggak ada di sepatu kamu, kita kan nggak ngerasain gitu. Tapi kalau misalkan lo mau terus-terusan kayak gitu, kapan udahnya dong? Mbak, untuk ngasih tahu itu sepatu cocok sama dia enggak, kita nggak perlu ngerasain. Ini udah kekecilan, lo ngapain dipaksain? Nah. Kan kita nggak perlu di dalam. Bener. Dilihat dari logika aja, ini sepatu kekecilan, lo ngapain mau maksain? Gue mau coba dulu, gue penasaran. Ngapain dipenasarin? Itu sepatu kayak pantas buat kita. Pantes, tapi kalau kekecilan nggak usah. Nggak sepatu KW teman-teman. Nggak usah dicoba-coba. Iya, nggak usah. Ini penasaran sepatu KW. Dah. Sebenarnya sepatunya tidak bagus-bagusnya kan? Iya. Ya, kita tahu kok mana yang lebih pantas buat dia. Cuman karena dia udah suka banget aja, jadi kelihatan bodoh. Lanjut. Langsung diam gitu kan Lanjut. semuanya. Langsung diam gitu. Lanjut aja yuk. Oke, lanjut aja. Nah kalau kamu di bab berapa? Aku malah justru di chapter openingnya. Chapter opening. Iya, judulnya itu aku berlebihan ya. Iya lagi. Ya, Itu beneran ada tulisan iya lagi gitu. Iya lagi. Lucu banget. Berlebihannya Karena kayaknya kalau lagi suka banget sama orang, kita bakal bisa jadi siapapun yang dia mau. betul. Nggak bisa-bisanya hal yang dulu kayaknya nggak mungkin deh. Jadi mungkin kalau misalkan itu sama dia. Dan apalagi kayaknya semua orang pernah berlebihan nggak sih? Pernah jadi bukan sosok dirinya dalam suatu hubungan. Kayaknya itu yang gue alamin dan itu yang banyak orang-orang sekitar gue rasain. Ternyata iya ya, ternyata selama ini gue berlebihan ya. Ternyata kata teman-teman saya benar ya gitu. Selama ini kayaknya kamu nggak harus jadi dia, kamu nggak harus jadi orang lain, kamu nggak harus jadi yang kayak dia pengen banget buat bisa sama dia terus gitu loh. Kayak kamu nggak harus baca buku yang sebenarnya lo nggak suka, tapi tetap lo baca biar lo bisa dapet topik gitu loh. Dan kayaknya lu nggak harus sampai nyamperin dia ke kotanya, terus sampai kotanya kamu nggak disamperin balik tuh kayak nggak perlu. Gue tahu lagi kisah siapa. Kayaknya itu nggak perlu deh gitu. Itu ya bernadia banget. terus kayaknya kamu nggak perlu deh, nggak perlu ganti tes
musik kamu dengan dengerin. Semuanya dijabarin. Kamu kayaknya nggak harus dengerin musik yang dia suka, yang padahal lo nggak suka banget. Gitu. Lu tau nggak bedanya lu sama Bernadia? Apa? Bernadia 1 bulan kelar, lu 5 bulan belum kelar. Itu dia. Bernadia tolongin. Bernadia tolongin gua. Lu repost mulu konten gua. Soalnya. Oke, itu yang menurut kamu kayaknya harus berlebihan ya? Iya. Dan terima kasih Bernadia sudah mewakili di lagu-lagunya. Notice juga. Oke, gue suka banget sama Bernadia lagi. Tapi itu nggak sih maksudnya yang dinamain love bombing? Kayak gue sih yang love bombing. Kamu yang love bombingnya ya? Gue aja sebenarnya nggak love bombing. Ya itu tadi, karena aku anaknya wah banget kan. Kayak ya walaupun masakan buatannya dia itu nggak enak-enak banget, tapi gue bisa bilang wah enak banget, makasih ya udah ngebekalin aku hari ini. Oh, kamu tipe yang kayak gitu? Iya. Tapi sebenarnya itu nggak salah sih. Maksudnya Sebenarnya itu nggak apresiasi. salah. Itu apresiasi. Kesalahan dia adalah dia berharap dia suka dengan ininya dia. Makanya ya menurut aku tuh misalkan dalam hubungan, makanya kamu bilang kamu bakalan bisa jadi apa aja. Kalau misalkan dia minta kamu jadi minion pun kamu bakalan jadi minion. Bisa gitu. itu saya. Kuning. Kuning sih bisa jadi kuning, bisa jadi abu-abu. Terus Sering sakit kuning. Sakit lagi kuning. Sakit kuning ya Allah, udah maaf. Alhamdulillah jangan sampai sakit kuning. Udah sakit hati aja dia. Iya, sakit hati aja udah paling Sakit benar kuning daripada jangan. sakit kuning kan. Nanti cuci darah jangan. Nanti jangan susah itu. Makanya orang-orang tuh bilang, orang-orang tuh aku dulu pernah dengar orang bilang kayak gini, kalau misalkan kalian jatuh cinta itu jadilah diri sendiri gitu. Boleh, sebenarnya boleh buat nyari-nyari topik tuh sebenarnya boleh gitu. Tapi menurut aku jadilah diri sendiri, karena kalau misalkan dia tidak mencintai kalian dengan diri kalian sendiri, itu namanya bukan cinta dan hubungan. Tapi itu namanya bisnis yang perlu dimaklumi. Terima kasih Suhu, terima kasih sarannya hari ini. Udah ya, gak usah ngomongin dia lagi lu. Iya, maaf. Apa emang? Tapi kamu masih dengerin ini nggak sih hari ini? Oh, Udah dong. udah dong. Sebenarnya nggak harus ditanya. Karena terakhir dia masih komen di konten gue. Yang mana? Gue tahu lagi. Udah. Besok gue blok ya, Daya. Jangan. Kalau di jangan. Sayang. Gue cari nanti. Sayang. Oke. Terus? Oke. Dia yang nanya. Kita notulennya. Kayaknya kita bakalan bacain ya. Tadi kan bab 1 udah dari Bang Trian, terus habis itu bab 2 Bang Nandi dan bab 3 Bang Tegar. Aku pengen kalian iya anjir. Emang agak mirip tapi tolong agak beda ini, getar. Ini nggak bawa kentrung soalnya. Iya. Ini mau masalah. Ya Allah. Dan ini lucu banget, ya Allah, maaf ya, gue ketawanya jelek banget lagi. Ini bakal ada ya ini ya? Aku mau kalian bacain satu kutipan yang kalian suka banget dari bab yang kalian tulis. Jadi tolong dibacakan. Ya saya dulu nih. Saya dulu ya, gak apa-apa. Karena kamu Bukan kali opening ya. Terima kasih. Ini kamu opening. Dari aku itu mana ya? Mana ya? Oke. Oke. Kamu tahu nggak? Aku nyeritain kamu ke banyak orang. Aku sebahagia itu. Aku sebangga itu dulu punya kamu. Kita terlalu lucu untuk diseriusin. Penyakit. Nggak usah direspon, lanjut baca. Nggak usah direspon, lanjut baca. Lanjut. Soalnya gue kesel banget. Nggak usah direspon. Udah. Udah. Jadi tulisannya kayak gini. Kita selesai dan nggak ada yang bisa diselamatkan. Kita sama-sama terluka dan nggak ada yang bisa dibandingkan. Sebab waktu lagi sama-sama bahagia, kita lewatin semuanya sama-sama. Jadi pisahnya harus sama persis kayak awal kita kenal dulu. Sama-sama harus baik-baik aja. Gak usah senyum-senyum lo, relate kan? Kesel banget. Lo tau lo pasti relate. Biarin. Masih kayak ego banget tuh. Capek temen lo. Capek temennya. Jemput boleh gak? Oh enggak. Biarin. Emang bener kan? Bener. Ingat-ingat lagi. Sudah, lanjut. Waktu sama dia. Sini biar gue kasih tahu. Nah, Gue bingung nih, kayak terlalu banyak buat nampar-nampar. Udahlah, relain aja. Emang apa yang bisa kamu harapin dari seseorang pecundang yang bahkan untuk berkomitmen aja nggak berani?
Lagi pula, waktu kamu terlalu berharga untuk diberikan pada seseorang yang tidak bisa menghargai waktu orang lain. Stop. Kau mencuri nggak Yang kalah yang gerak kalah. Jadi stop ya semua ya untuk yang mengharapkan seseorang yang nggak mengharapkan lu tuh kayak Yang gerak move on. Yang gerak move on. Gak mau. Coba bikin game itu yuk. Yuk bikin game itu yuk yang gerak move on. Oke, tapi dari buku ini sebenarnya kan kayak romance dan kalian juga menyurahkan hati kalian kan? Iya. Pas buku ini rilis, ada nggak sih tanggapan yang kayak, ih cowok kok galau-galau gitu? Ada nggak ya kayak gitu? Atau kalian yang tipikal, nggak peduli lah gitu, yang penting kan gue nulis gitu. Nah, kayaknya nggak ada. Soalnya menurut gua, cowok tuh pasti ada sisi galaunya, cuman nggak ditampilkan aja. Mungkin ketika gua sering juga ngeliat potekan-potekan kata-kata dari halaman itu ada di WhatsApp teman-teman, ngerti gak, kayak wah si Kunyuk ternyata sakit hati juga, kayak gitu-gitu tuh. Kayak cowok tuh nggak, menurut gua kurang pandai mengutarakan perasaannya. Jadi ketika dia baca ini malah justru kayak oh iya ya, relate juga gitu. Ternyata banyak juga kok cowok yang kayak gitu. Iya. Ada yang lucu. Jadi pernah ada yang DM aku waktu itu. Dia itu ikutan pre-order buku kita terlalu lucu untuk diseriusin. Tapi bukan buat dia. Beneran buat HTS-annya. Dan itu jadi kayak converse-nya dia sama dia. Converse-nya si yang beli ini, yang beli itu cowok. Dia pengen converse sama HTS-annya bahwa ya pengen converse nyatain perasaan bahwa dia suka gitu loh. Lewat buku ini. Jadi menurutku di sini cowok tuh lebih perasa juga ya. Cowok tuh ada loh yang punya rasa tuh. Kalian aja punya rasa. Bener. Kayak kalau misalnya punya rasa, ada buku ini teman-teman. Iya. Ini udahlah rasa, terus pikiran juga, yang overthinking pun ditaruh di sini semua. Iya. Serta sindiran-sindiran itu kan. Jawabannya. Tapi ada komedinya juga. Di buku itu ada sisi komedinya. Banyak malah. Banyak malah. Karena kalau nggak ada komedi, judulnya kita terlalu lucu. Iya, kita terlalu serius kaku. Kita terlalu kaku. untuk dibercandain. Apa jadi buku kedua tuh? Iya ya. Terima kasih. Bubar apa? Enggak, Nanti baru kan buku kedua, tiba-tiba bubar. Gimana dong? Ngomongin buku kedua, kalau misalkan nanti ada buku kedua, kira-kira mau ngebahas apa? Apa masih soal hubungan kah? Atau soal yang lain? Sains cowok kan biasanya banyak yang diomongin, banyak yang di-overthinkingin. Entah itu soal hubungan, karir, terus juga orang tua mungkin. Ya. Yes. Nah, kira-kira kalau misalkan ada buku kedua, kalian mau ngebahas apa? Pasti ada. Kalau nongkrong sampai malam tuh kadang banyak banget yang diobrolin kan. Kalau udah jam 1 ke atas tuh bisa jadi nabi-nabi gitu, bisa jadi konspirasi kayak kenapa sih harus ada upil di dunia ini gitu Ya, kan. kenapa sih kulkas kalau ditutup tuh lampunya matinya pelan-pelan? Iya, kenapa sih kulkas kalau dicabut jadi bau gitu. Kenapa sih ada orang badannya bau kulkas mati gitu. Emang ada? Ada. Oh, kalian pernah ketemu? Ada orang yang badannya bau kulkas mati itu ada. Udah ya, kasihan orangnya. Gak enak banget nih. Ada real kayak deodoran. Deodoran ini pakai. Nggak ganteng nggak apa-apa, yang penting lu wangi. Wangi. Sepakat kan cewek? Semangat. Semangat. Ya mungkin kalau ditanya buku kedua sih kayaknya bakal lebih lucu nggak sih kalau misalkan ada buku kedua ya. Lucu. Kita terlalu serius untuk dibercandain. Iya kan? Masuk kan sih judulnya? Masuk. Kita selalu serius Untuk dibercandain. untuk dibercandain. Pernah gak kamu berada di dalam hubungan yang sangat kaku? Pernah ya? Tapi perasaannya serius. Iya. Udah jangan banyak spoiler dong. Nanti gak ada yang beli. Benar, nanti gak ada yang beli. Itu biarkan nanti Waktu yang menjawabnya. waktu yang menjawab. Apakah akan ada buku kedua? Tapi semoga bakalan ada buku kedua ya. Amin. Oke. PR sih masih harus ngelakuin ini dulu gitu. Masih harus promo dulu, teman-teman. Masih harus promo dulu. Masih harus dihabisin dulu tuh. Betul. Pembicaraan pertamanya Iya kan. bener. Semoga nanti bakalan cetak ulang ya. Siap, ditunggu Ya kabarnya. Allah, semoga cetak ulang. Nah, makanya itu teman-teman, kalau misalkan kalian kepo, mau punya profil WhatsApp, kalau nggak kayak status-status WhatsApp yang kayaknya estetik dan relate, terus
pantas untuk menyindir para teman-teman itu Buat kan. ngode-ngodein orang. Ngode-ngodein orang silakan dibeli, tentu saja di toko buku online. Atau bisa juga jadi gift ke HTS-an kamu. Bisa. Kayak yang tadi itu. Iya. Bisa. Atau juga kayak lu punya temen kolot banget, bilangin, lu susah bingung bilangin gimana, baca di Kasih bab aja terakhir. bukunya. Banyak banget itu kata-kata buat teman-teman lu yang Ngapa ngeliat gua? Tapi begitu 3 tulisan ini disatuin, begitu dibaca tuh flow-nya jadi kayak roller coaster gitu loh. Iya. Perasaan yang baca tuh jadi kayak di bab 1 ketawa, terus tiba-tiba nangis, tiba-tiba gitu. Terus jadi kalau boleh diekspresikan, kalau baca buku kita terlalu lucu untuk diseriusin tuh, pertama kok bakal ketawa centil. Terus nanti di tengah kamu bakal ada sisi menitikan air mata. Terus di ketiga kamu baru kayak bengong. Ditonjok. Kayak ditonjok. Kayak ditonjok ya. Kayak sadar gak lo? Loh, kok gini akhir? Sadar gak lo? Kok gini? balikan. Nggak disuruh coba lagi. Gak disuruh coba lagi. Tapi kalau kalian tipikal yang, aku tanya satu-satu ya. Iya. Aku tanya satu-satu. Kalau kalian tipikal yang misalkan ada kesempatan kedua bakalan dicobain lagi apa enggak? Jadi Bang Dani dulu deh. Oh tentu. Oh tentu ya, dia mau pasti tentu. Karena kita nggak pernah tahu ya akhirnya bakal kayak gimana. Jadi pantas buat dicoba lagi. Siapa tahu bisa diperbaiki. Nah, Bang Datar udah pengen nonjok aja gitu kan. Nah, sih sebenarnya gue setuju untuk kesempatan kedua dilakuin lagi, asalkan kesalahannya bukan yang sama. Sering terjadi selalu ngasih kesempatan tapi kesalahan yang sama tuh kayak ngapain? Lo buat mengulang kesalahan dia ke selanjutnya. Jadi kalau kasih kesempatan untuk kesalahan yang beda, bukan kesalahan yang sama-sama lagi. Kalau dari gua kayaknya kalau kesalahannya masih bisa dimaafin, kenapa nggak balik lagi sih? Ini. Terus tapi gua punya batasan nggak kayak lu dan di. Gua punya batasan. Kalau misalkan dianya selingkuh, apa dia tukang bohong, udah red flag gitu buat gua. Karena gue nggak bakal bisa balik lagi kalau seseorang itu udah selingkuh. Karena selingkuh itu berarti kita nggak cukup buat dia. Apalagi kalau kita dibohongin kecil aja, berarti kan bakal ada kebohongan besar yang akan datang gitu. Dan gue sangat mengantisipasi 2 hal itu. Diselingkuh sama dibohongin, gue paling nggak mau. Gue setuju. Tapi lu nggak boleh ngerasa diri lu nggak cukup buat dia, tapi dia nggak pantas buat lu. Benar. Nah iya. Terima kasih. Jadi balikan nggak? Masih aja. Itu kan tadi Bang Trian turn off-nya selingkuh sama bohongin. Kalau Bang Getar? Sama sih. Kalau Selingkuh dan dibohongin. selingkuh itu kayak udah faktor, ya lu mau nyari apa lagi sih? Iya. Itu tuh udah nggak seharusnya lu ada di dalam hubungan itu. Soalnya lu udah ngundang orang ketiga, kayak ngapain gitu loh. Nggak bisa naik motor bertiga ditilang. Lu ngejalanin hubungan bertiga. Naik motor berdua berjalan aja, bertiga ya dijalanin ditilang. Bener lagi. Lu masih mau maafin? Diselingkuhin? Kalau Bang Dani gimana? Masih mau maafin nggak? Dan turn off-nya apa? Dalam satu hubungan? Oh, sama dibohongin. Dibohongin. Tapi kalau selingkuh? Selingkuh balik. Balik. Ya emang orangnya dendaman ya. Tipikal yang kayak kalau disakitin dia harus sakit juga. Sagi banget bang. Selingkuh balik. Iya benar. Kalau selingkuh balik. Kalau diporotin? Itu susah. Ngorotin baik-baik. Iya nih. Soalnya juga nggak punya duit juga sih. Porotin ya. Gimana dong? Kalau porotin ya paling 2.000. Iya. Mentok ya udahlah itu. Aduh, sedih ya. Baca lah. Aku mungkin. Ntar dulu dong, adil dong kalau kamu. Iya, turn-off-nya apa dong? Gimana dong? Ayo. Kan saya yang host di sini ya. Kebetulan ya. Saya tidak peduli. Kadang emang hostnya tuh harus jadi ini narsum juga. Iyalah. Turn off-nya selingkuh itu pasti. Kalau dibohongin tuh enggak. Cuman dibohongin mungkin aku tipikal yang udah paham gitu. Oh, nih orang tukang bohong gitu. Kayak Bisa melihat. gitu. Aku tipikal yang bisa melihat. Cewek banget sih itu nalurinya. Nalurinya alhamdulillah Gimana jalan sih kalau cewek-cewek bisa jadi FBI gitu tuh? Kenapa sih kalau cowoknya bohong tuh dia bisa tahu gitu loh? Gerak-geriknya aja. Kelihatan ya bedanya. Gerak-geriknya kelihatan. Semua cewek pasti tahu, cuman nggak semua cewek berani untuk ngambil sikap buat ninggalin. Nah, Kamu seperti itu. aku ninggalin itu karena aku anaknya lumayan pakai logika ya. Iya. Kalau misalkan udah batas maksimum menurut aku udah langsung
Tapi bisa diperbaiki lagi. Nggak bisa. Masih aja sih diperbaikin mulu. Kata gue, Lu tukang servis, gue Spare part. Kalau beli capek. lagi kan mahal. spare part. Capek. Motor beli lagi. Hubungan itu perbaiki berdua, kalau sendiri mah capek. Nah, itu dia. Pulang dan di sana ke Bojong. Jauh. Kalau soal turn off, aku kalau selingkuh iya. Tapi yang satu lagi adalah misal dia itu benar-benar hilang, tidak ada kabar, tidak menghubungi, tidak komunikasi dengan baik. Itu turn off betul. Tapi kan mungkin juga aktivitas dia yang padat. Kalau itu kan berarti kan kita paham sama aktivitasnya dia. Cuman kalau misalkan di luar dari aktivitas itu sendiri, Nggak ada aktivitas padat tuh. Emang bukan prioritas aja. Kalau emang nggak dikabarin. Itu logika lu jalan tuh. Coba, iya juga talk to ya. yourself. Talk to yourself. Nasehatin orang bisa. itu kan bagus. Iya juga ya. Kalau kemarin gue bilang begitu, enggak, dia enggak. Alah. Kita udah kali aja HP-nya gampang lobet. Bisa diam nggak? Kentut. Enggak dulu. Oke teman-teman, kayaknya terakhir dari aku adalah kenapa orang-orang harus baca buku ini. Karena tadi kan katanya ini udah ada roller coasternya. Terus kalau misalkan kalian mau ngomongin soal hubungan sih udah diomongin pakai hati, pakai logika, pakai perasaan, dan juga apa yang dirasain gitu kan. Ada pelajarannya di sini. Tapi kenapa sebenarnya orang-orang harus baca buku ini? Kalau dari gue, kenapa teman baca harus baca Kita Terlalu Lucu Untuk Diseriusin? Biar ada napas dulu dalam hubungan, biar ada, kalau misalkan ada yang salah bisa diperbaikin sama-sama, kalau misalkan ada yang kurang bisa dicukupkan sama-sama, dan kalau buat yang mungkin kamu belum bisa ngelupain dia, itu worth banget sih buat kamu baca Kita Terlalu Lucu Untuk Diseriusin. Jadi sebenarnya Kita Terlalu Lucu Untuk Diseriusin itu bukan yang terlalu bercanda banget, ada seriusnya, ada bercandanya, ada ya itu tadi kayak roller coaster dalam hidup gitu. Ngomong. Kalau tadi gimana? Oh, aku teman baca harus baca buku Kita Terlalu Lucu Untuk Diseriusin biar ada temennya, biar nggak ngerasa sendiri. Jadi kalau lagi tengah malam lagi galau-galau atau lagi tiba-tiba kepikiran, bisa dibaca dan nggak ngerasa kayak cuman kamu aja gitu yang lagi ngerasain hal itu. Tapi di luar sana juga mungkin banyak yang kayak gitu juga. Jadi biar ada temennya aja. Nah, bab terakhir dan penutup. Iya, kalau misalkan dari gua ya, kenapa harus beli ini? Biar kalian tuh punya benang merah dari sebuah kalian berdua ini apa? Belum bisa dibilang hubungan juga sih. Ya kan? Maksud dalam arti kayak lu nih punya tujuan, punya benang merah gitu loh. Jangan hanya yaudah jalan aja gitu. Di usia-usia sekarang, di usia kalian ya, yang paling penting itu udah bukan jalanin aja, tapi tujuan jalannya itu kemana gitu loh. Jadi beli buku Kita Terlalu Lucu Untuk Diseriusin buat kalian tahu hubungan kalian itu serius atau memang cuma bercanda-bercandaan aja gitu loh. Jadi kayak lu harus berani ngambil sikap. Semoga lu baca bab akhirnya jadi lu tersadar kayak oh yaudah kayaknya nih memang harus ada kepastian lanjut atau enggak. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Menarik sekali ya podcast ini. Nanti tayang di mana aja? Tolong nanti podcast ini tayang di seluruh platform Behind the Book kebetulan. Tayang juga di saluran WhatsApp. Tayang juga di Tayang saluran juga di grup WhatsApp. angkatan kalian. Tayang juga di grup Share di keluarga. grup angkatan kalian. Iya. Karena banyak orang bodoh di luar sana yang kayaknya belum paham konsep hubungan itu harus dua arah, teman-teman. Sepakat banget kan? Relate lagi. Relate lagi, langsung relate lagi. Relate lagi. Dan Oke. jangan paham doang sih, kayak lu harus berani mengambil tindakan ketika lu udah paham. Ya, Benar, take that's action, the guys. point. Aku rasa buku ini bakalan relate banget sama kalian dan juga buat kalian yang kayaknya masih bingung soal hubungan, silahkan baca buku ini agar kalian semua merasa kayak ada benang merah untuk sebuah keputusan di hubungan kalian. Kalian bisa dapetin buku ini tentu saja di toko-toko buku online seperti Bumi Fiksi, Republik Fiksi, JDA Bookstore, dan juga toko-toko offline lainnya karena sudah terdapat di Gramedia juga. Jangan lupa selalu dukung buku original dan jangan beli yang bajakan. No. Terima kasih teman baca, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.